Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu mohon anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu baca doa dulu ya sayang. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah membaca doa sebelum belajar ya sayang. Bagaimana kabarnya anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu? Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dengan sangat baik, yaitu mengenai kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah. Pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki pelajaran 2 lah sayang, mengenai materi Asmaul Husna. Kompetensi dasar yang insya Allah akan kita capai pada pembelajaran 2 yaitu yang pertama, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Yang kedua, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dan pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Yang ketiga, insya Allah mudah-mudahan kalian dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Malik, dan Al-Karim. Yang keempat, insya Allah mudah-mudahan kalian dapat melafalkan Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik beserta isi artinya. Nah, mudah-mudahan kita dapat mencapai kompetensi dasar tersebut ya sayang. Peta konsepnya pada Asmaul Husna ini kita akan mempelajari tentang Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik. Ibu menjelaskan tentang pembelajaran Al-Azim. Ibu mau menjelaskan dulu ya sayang, apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah asma dan husna lah sayang. Asma itu artinya nama, sedangkan husna artinya yang baik atau yang indah lah sayang lah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama lah sayang lah.
99 nama tadi yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada kita untuk senantiasa berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna lah sayang, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, dari firman Allah tersebut kita dapat menyimpulkanlah sayang, siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna dengan baik dan benar, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, serta dilimpahkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Nah, itu tadi pengertian dari Asmaul Husna lah sayang. Dari 99 Asmaul Husna itu, pada pelajaran 2 ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna lah sayang lah. Salah satunya yaitu Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Azim dan Al-Kabir. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Al-Karim dan Al-Malik. Sekarang pengertian Al-Azim. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Salah satunya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung ya sayang. Allah memiliki sifat keagungan yang tidak dapat disaingi oleh siapapun dan oleh apapun. Nah, keagungan Allah itu tidak dapat dijangkau oleh manusia ya sayang ya. Keagungan Allah tidak bermula dan tidak ada batasannya. Sebaliknya, keagungan yang ada pada makhluk, pada kita itu terbatas lah sayang lah. Nah, jadi terbatas sayang karena pada dasarnya keagungan yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari keagungannya Allah Subhanahu wa taala lah pintar. Allah yang memberikan keagungan kepada kita apabila Allah menghendaki. Bukti bahwa Allah Maha Agung dijelaskan pula dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Mungkin lah sayang kita sering mendengar kata-kata agung, sering diucapkan oleh guru atau teman kita. Namun keagungan yang dimaksud adalah bersifat manusiawi, yaitu sesuatu yang memiliki keterbatasan, terbatas oleh waktu dan tempat lah sayang. Dan contoh lah sayang, misalnya seorang guru yang mengajar di Min 1 Kapuas. Nah, insya Allah guru-guru akan dihormati dan disayangi oleh anak-anak murid Min 1 Kapuas. Tapi kalau guru Min 1 tadi berkunjung ke sekolahan lain, belum tentu akan diagungkan dan dihormati oleh murid-muridnya. Karena apa sayang? Karena belum tentu murid-murid tersebut tahu bahwa beliau seorang guru. Nah, dengan demikian, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu menjaga ya sayang, selalu menjaga, selalu memelihara martabat dan kemuliaan kita, serta menghindari perbuatan tercela supaya kita tetap menjadi orang yang memiliki keagungan lah sayang. Nah, maka dari itulah sayang, kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Karena apa sayang? Kunci hidup bahagia itu memiliki akhlak yang terpuji. Bila kita memiliki akhlak terpuji, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa sayang jadi selamat dunia dan akhirat? Selamat di dunia karena orang sangat menghormati, menghargai kita karena akhlak kita yang baik. Dan kenapa selamat di akhirat? Karena Allah sangat menyukai
perbuatan terpuji lah sayanglah, dan sangat tidak menyukai perbuatan tercela. Oleh karena itu, kita saja lagi yang memilihlah sayang, kita mau menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Orang yang baik akan mendapatkan keuntungan yang besar, kebahagiaan. Orang yang jahat hidupnya tidak akan tenang dan bahagia lah pintar. Jangan lupa siapa yang memberi keagungan kepada kita. Nah, memberi keagungan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala berkat perilaku terpuji kita. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Nah sayang, Al-Kabir artinya Allah yang maha besar. Allah maha besar dalam zat, sifat, dan perbuatannya yang sempurna. Dalam hal ini, kita sebagai seorang hamba, yakni sebagai manusia, hendaknya menganggap kecil diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah sayanglah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun, dan tidak dapat dijangkau oleh pikiran hambanya. Di pikiran kita, kebesaran Allah itu tidak terbatas lah sayang. Kebesaran Allah bermakna dua hal, yaitu pertama, Allah bersifat maha besar dan paling sempurna. Sebagai tanda kebesaran Allah, yaitu langit dan bumi berada dalam genggaman Allah lah sayang. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh isi-isinya, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat, Allah yang menciptakan semuanya lah sayang. Yang kedua, tidak ada seorang makhluk yang berhak dibesar-besarkan sebagaimana Allah dibesar-besarkan namanya oleh manusia. Karena apa sayang? Karena sudah menjadi hak Allah agar semua makhluknya membesarkan nama Allah dengan hati, dengan lisan, dan seluruh anggota tubuh kita membesarkan nama Allah. Sebagai contoh nih sayang, misalnya kita yang berbadan kecil pasti akan meminta bantuan orang yang lebih besar fisik. Sayanglah, minta tolong mengangkat benda-benda yang berat lah sayang. Dan contoh lain, sang anak biasanya akan meminta perlindungan kepada orang tuanya lah sayanglah. Perlindungan dari berbagai macam pertolongan, perlindungan kepada kedua orang tuanya. Tapi orang yang dianggap besar atau pembesar tadi adalah pembesar yang memiliki keterbatasan, yang sayanglah memiliki keterbatasan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha besar tanpa ada batasnya, dan tidak satu pun makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya berusaha lah sayang untuk menjadi manusia yang berjiwa besar. Ciri-cirinya apa sayang orang-orang yang berjiwa besar? Yang pertama, bersikap rendah hati. Rendah hati itu apa sayang? Tidak menyombongkan kekayaannya, tidak menyombongkan kekuasaannya, tidak menyombongkan kecantikannya lah sayang. Itu orang yang memiliki sikap rendah hati. Kemudian apa? Memiliki niat yang tulus dan ikhlas lah sayang. Apa sih sayang ikhlas itu? Ikhlas itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa sayang? Dengan lapang dada menerima kritikan dari orang lain. Kalau ada orang yang mengkritik kita, ya kita jangan marah ya sayang. Kita terima kritikan orang tersebut. Selanjutnya apa? Memberikan pertolongan tanpa pamrih lah sayang. Jangan sampai kita memberikan pertolongan kepada orang hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin mendapatkan balasan dari orang. Jangan sampai ya sayang. Kita harus berusaha membantu orang lain itu tanpa pamrih. Jangan mengharapkan sesuatu di baliknya. Kemudian apa sayang? Tidak egois. Tidak egois itu apa maksudnya? Tidak egois itu tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita memikirkan kepentingan bersama lah pintar, dan selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Karena apa sayang?
Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Banyak macam cara kita untuk beribadah kepada Allah, sayanglah. Banyak cara kita untuk mengumpulkan amal-amal yang soleh. Misalnya apa tadi? Ya tadi ya sayang, misalnya menolong orang lain, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudahan ya sayang, berkat kita mempelajari Asmaul Husna ini, Allah menjadikan kita pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang baik, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa sayang? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai Asmaul Husna, Al-Azim dan Al-Kabir sudah selesai. Ibu akan memberikan pertanyaan ya sayang. Silahkan siapkan buku tulis. Tulis nama, kelas, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ditulis. Sudah dijawab, silahkan kirim melalui WA pribadi ibu ya sayang. Pertanyaan pertama, nomor 1, nama-nama yang baik bagi Allah disebut titik-titik. Nomor 2, arti kata asma adalah titik-titik. Nomor 3, arti dari kata husna adalah titik-titik. Nomor 4, Asmaul Husna berjumlah titik-titik. Nomor 5, orang yang hafal dan mengamalkan Asmaul Husna akan masuk titik-titik. Nomor 6, Al-Azim artinya titik-titik. Nomor 7, Al-Kabir artinya titik-titik. Selamat mengerjakan anak-anak kesayangan ibu, selalu semangat. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.